Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita lanjut pembelajaran tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, materi yang dipelajari yang pertama, bahasa Indonesia tentang kalimat ajakan. Yang kedua, PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tentang gerak lokomotor. Dan yang ketiga, PPKN, tentang nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, supaya siswa memahami tentang kalimat ajakan. Yang kedua, supaya siswa mampu membuat contoh kalimat ajakan. Yang ketiga, supaya siswa memahami pengertian dan contoh-contoh gerakan lokomotor. Yang keempat, supaya siswa memahami nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Nah, sekarang anak bapak bisa perhatikan percakapan pada buku tema halaman 66. Percakapan antara Nina dan Putu. Dimulai dengan Nina. Putu, sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Di sekolah kita akan diadakan lomba. Putu menjawab, ya Nin, aku juga sudah membaca pengumumannya di papan pengumuman. Ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita. Nina, kamu ingin ikut lomba apa Putu? Kalau aku ingin ikut lomba balap karung dan baca puisi. Putu menjawab, bagus itu Nin. Kalau aku ikut lomba gobak sodor dengan teman-teman dan bakye. Mari kita persiapkan diri untuk lomba itu. Nah, dari percakapan ini, silakan anak bapak tentukan dan garis bawahi mana yang ada kalimat ajakannya. Ingat, tadi kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Selanjutnya kita masuk pembelajaran PJOK, yaitu tentang gerak lokomotor. Ya, untuk lebih pahamnya anak bapak harus tahu apa itu yang dimaksud dengan gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh berpindah atau bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, sekarang kita perhatikan contoh gerakan lokomotor. Anak bapak bisa perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama itu adalah gerakan berlari. Nah, berlari merupakan salah satu contoh gerak lokomotor karena berlari itu kita sudah pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian gambar kedua, gerakan berjalan. Nah, sama juga kalau kita sudah berjalan berarti kita sudah berpindah tempat. Contoh yang ketiga, gerakan melompat. Nah, gerakan melompat juga itu merupakan contoh gerakan lokomotor, itu gerakan yang berpindah tempat. Paham kan anak bapak? Semoga anak bapak paham tentang gerak lokomotor. Sekarang kita lanjut tentang memahami nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Sekarang perhatikan gambar pertama. Lambang sila keberapa itu? Di sana terlihat gambar bintang. Itu adalah lambang sila sila pertama. Yang mana bunyinya apa? Pastinya anak bapak sudah tahu kan? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian kita lihat nilai yang terkandung pada sila pertama adalah nilai ketuhanan. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian gambar yang kedua, gambar rantai. Lambang sila keberapa? Ya, itu lambang sila kedua. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Adanya kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Nah, sekarang kita lihat memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak Bapak bisa perhatikan buku halaman 72, di mana di situ ada 4 gambar. Anak Bapak diminta untuk menentukan gambar mana yang termasuk sila pertama dan gambar mana yang termasuk sila kedua. Sekarang kita lihat gambar pertama. Itu ada Anda sedang bermain, kemudian salah satu ada yang berkata, maaf teman-teman, aku pulang dahulu karena harus ke TPA di musola. Nah, berarti itu berhubungan dengan ketuhanan karena ada TPA, belajar mengaji. Nah, nanti anak Bapak hubungkan termasuk sila keberapa yang termasuk ketuhanan tadi. Nah, nanti anak Bapak silakan dihubungkan atau ditarik garis. Kemudian gambar yang kedua, menjenguk orang sakit. Nah, termasuk sila pertama apa sila kedua? Kemudian yang ketiga juga menolong teman kecelakaan atau jatuh dari sepeda. Nah, kemudian yang keempat, berdoa sebelum belajar. Nah, pastinya anak Bapak bisa mengerjakan ya. Untuk tugas hari ini, anak Bapak kerjakan latihan yang ada pada pembelajaran 2 halaman 65 sampai 72. Nanti dikirim ke WA wali kelasnya. Selamat mengerjakan ya, dan tetap semangat. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.